Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran fikih kelas 7. Kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat untuk bersuci. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Selalu dinanti ya. Yuk kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai alat bersuci. Nah, alat bersuci itu ada yang sifatnya cair dan ada juga loh yang sifatnya selain cair. Di antaranya ada air, batu, debu, tisu, kayu, daun, dan ranting. Nah, tahukah kalian air merupakan alat bersuci yang utama? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih, yang artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Namun perlu kalian ketahui ya, tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Oleh karena itu, mari kita mengetahui air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, dengan cara apa? Mari kita membagi pembagian air ditinjau dari tingkatannya, ditinjau dari hukum-hukumnya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan atau biasa disebut dengan air mutlak. Apa sih yang dimaksud dengan air mutlak atau air suci dan mensucikan? Air suci dan mensucikan adalah air yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis maupun menghilangkan hadas. Nah, air mutlak ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah air tersebut dapat digunakan untuk keperluan dalam pelaksanaan amal perbuatan yang disunahkan, seperti mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, mandi sebelum melaksanakan sholat 2 hari raya, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Kategori yang kedua adalah air tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya mubah, seperti air tersebut bisa dipakai untuk memasak, minum, mandi, mencuci baju, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Dan macam-macam air mutlak. Air mutlak terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama adalah air sumur. Yang kedua, air hujan. Ketiga, air mata air. Keempat, air embun. Kelima, air es atau air salju. Keenam, air laut. Dan ketujuh, air sungai. Jadi, air mutlak terbagi menjadi 7 macam ya. Yang kedua adalah air suci namun tidak mensucikan. Ada 2 kategorinya. Yang pertama adalah air suci yang bercampur dengan benda suci lainnya. Apabila benda lain yang bercampur dengan air dapat merubah salah satu dari 3 keseluruhan sifatnya, baik itu warna air tersebut, rasa, dan baunya, maka air tersebut hanya boleh dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Namun, air tersebut tidak boleh dipergunakan untuk membersihkan najis maupun hadas. Contohnya, kandungan yang ada pada
air minyak wangi tetap suci dan oleh karena itu air minyak wangi dapat dioleskan ke badan atau ke pakaian yang akan dipergunakan untuk sholat atau melaksanakan ibadah lainnya. Namun, air minyak wangi tersebut tidak boleh dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Contoh lain adalah air yang bercampur dengan sabun atau air bekas cucian dapat digunakan untuk mencuci benda lainnya, seperti air sabun bekas cuci baju boleh dipakai kembali air sabun tersebut untuk mencuci benda lainnya, seperti mencuci sepatu, mencuci sendal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah air suci dalam jumlah sedikit yang telah dipakai membersihkan najis atau hadas. Nah, air yang sudah terpakai ini biasa disebut dengan air mustakmal. Ada dua kategori dalam air mustakmal ini. Yang pertama adalah jika volume air lebih dari 2 kula, maka hukum air adalah suci dan mensucikan. Volume atau isi dari 2 kula itu berkisar di 195,112 kg atau sekitar 270 liter. Kategori yang kedua, jika volume air kurang dari 2 kula, maka tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis atau hadas. Selanjutnya, air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat, seperti buah-buahan yang segar biasanya memiliki kadar air yang tinggi loh. Nah, ketika buah tersebut dibelah, maka air akan menetes dengan sendirinya. Air ini boleh dikonsumsi namun tidak diperbolehkan dipakai untuk bersuci dari najis dan hadas, seperti air tebu, air buah semangka, air kelapa, dan air buah lontar. Air buah tersebut boleh dikonsumsi untuk diminum, namun tidak diperbolehkan dipakai untuk bersuci dari najis dan hadas. Air mutanajis. Apa sih yang dimaksud dengan air mutanajis? Ya, air mutanajis adalah air dalam volume yang sedikit dan terbatas yang terkena atau bercampur dengan benda-benda najis. Hukum menggunakan air yang mutanajis dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, jika air suci dan mensucikan dalam jumlah sedikit volumenya yang terkena najis, maka hukum air ini tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas, baik sifat-sifat air yang terkena najis berubah ataupun tidak berubah. Misalnya ada air di dalam ember, lalu ember tersebut terjatuhi kotoran kicap. Nah, kotoran yang ada di dalam ember tersebut tidak merubah warna, bau, dan rasa dari air yang ada di ember tersebut, maka air tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas karena jumlahnya sedikit dalam air ember tersebut. Kategori yang kedua, air suci dan mensucikan dalam jumlah lebih dari 2 kula atau sekitar 270 liter, lalu terkena najis namun tidak berubah salah satu dari warna, rasa, dan bau dari air tersebut, maka hukum air tersebut tidaklah najis, sehingga air tersebut dapat dipergunakan untuk membersihkan najis dan hadas, seperti air di bantaran sungai, lalu di mana penduduk setempat menggunakan sungai tersebut untuk membuang air besar atau buang air kecil. Selama air sungai yang mengalir itu tidak berubah
dari warna, rasa, dan baunya, maka air sungai tersebut tidak dihukumi najis, sehingga masih boleh dipergunakan untuk membersihkan najis dan hadas. Selanjutnya, air suci dan mensucikan dalam jumlah lebih dari 2 kulah namun terkena najis dan merubah warna, rasa, dan bau air, maka hukum air tersebut adalah najis, sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan menghilangkan najis atau hadas. Contohnya, jika ada air di bentaran sungai namun air tersebut terkena limbah pabrik atau industri sehingga menjadikan air tersebut kotor, bau, dan berubah warnanya yang tadinya bening menjadi hitam, maka air tersebut dihukumi sebagai najis dan tidak boleh dipergunakan untuk menghilangkan najis dan hadas. Nah, kita lanjuti ya. Ada juga loh alat-alat yang dipakai untuk bersuci selain air. Pernahkah kalian mengalami setelah kalian buang air kecil ataupun kalian buang air besar di suatu tempat, namun kalian tidak menemukan air untuk mensucikannya? Ketika kalian berjalan di tengah hutan atau di tempat-tempat yang gersang, atau bahkan sekarang ini banyak sekali mall ataupun hotel-hotel bintang 5 mungkin yang toiletnya tidak menggunakan air tapi diganti dengan menggunakan tisu. Nah, tenang saja, ketentuan fikih memperbolehkan penggunaan alat bersuci selain air loh. Yang pertama adalah batu. Bersuci dengan batu tidak hanya sekedar membersihkan sisa buang air kecil ataupun buang air besar. Oleh karena itu, penggunaan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, maka diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, maka wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu digunakan. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar keluarnya. Tempat keluarnya kotoran tersebut. Kategori yang ketiga, belum mengering. Buang air kecil ataupun buang air besar yang hendak disucikan, maka harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Kategori yang keempat, belum berpindah. Artinya, kotoran masih menempel di tempatnya semula. Dan jika kotoran tersebut telah bergeser akibat digaruk tanpa dengan sengaja atau sebab lainnya, maka tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk mensucikannya. Kategori yang kelima, tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lainnya, seperti buang air besar yang terkena percikan buang air kecil. Jika yang bercampur adalah benda-benda padat yang suci seperti kerikil, maka tetap diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Tidak meluber. Orang yang terkena diare biasanya sisa kotoran sampai menempel ke permukaan bokong atau menempel di buah dinding dubur akibat berdiri setelah buang air besar. Kotoran sudah masuk kategori meluber sehingga tidak diperbolehkan menggunakan batu untuk bersuci. Begitu pula buang air kecil yang meluber hingga keluar ujung kemaluan juga boleh lagi menggunakan batu. Kategori yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air
embun atau air es yang mencair ketika hendak digunakan. Meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah untuk digunakan untuk bersuci. Dan kategori yang terakhir adalah batu dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel, sisaan buang air kecil maupun buang air besar, semakin najis nanti keadaannya. Demikianlah syarat-syarat penggunaan batu untuk bersuci. Dan ada pula juga loh kriteria alat bersuci selain air dan batu. Tahukah kalian, dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan ataupun tidak ada batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil atau mensucikan buang air besar dengan menggunakan alat-alat atau benda-benda lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Hukum fikih memperbolehkan loh mempergunakan benda-benda selain air dan batu untuk bersuci. Di antaranya ada tisu, kayu, daun, dan ranting. Kategorinya adalah benda tersebut harus suci. Yang kedua, benda padat dan kering. Kategori yang ketiga, dapat menyerap, menghilangkan, dan membersihkan kotoran atau najis. Dan kategori yang keempat, bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan, seperti jika kalian ingin bersuci memakai roti tawar atau makanan lainnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Tahukah kalian, seringkali secara sadar dan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bersuci dilakukan dengan menggunakan air yang berlebihan. Kita juga sering melihat keran air di dalam masjid atau mushola dibiarkan terus mengalir dan ditinggalkan begitu saja oleh orang yang telah selesai bersuci. Terlihat pula tutup keran tidak ditutup rapat, sehingga air terus menetes dan merembas. Pernahkah kalian mengamati berapa volume air yang terbuang sia-sia? Bagaimana dampak terhadap kelangsungan persediaan air bersih yang mencukupi kebutuhan? Apakah perbuatan menyia-nyiakan air sesuai dengan ketentuan Islam? Air bersih adalah sumber kehidupan, merupakan ungkapan yang pasti benarnya. Semua makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan air dalam volume yang paling banyak dibanding makhluk hidup lainnya. Jika muncul krisis ketersediaan air bersih dan diakibatkan pemborosan penggunaan air, maka manusia adalah makhluk yang paling berdosa dan paling merasakan dampaknya. Sumber-sumber penyediaan air baik dari mata air pegunungan, penyulingan, air sungai atau bengawan, dan penyulingan air waduk mengalami penurunan debit yang luar biasa akibat musim kemarau. Marilah merubah perilaku kita. Gunakanlah air bersih untuk bersuci dengan tidak boros, menjadi bagian dari bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Keberlangsungan kehidupan manusia akan terjaga karena pasokan air bersih digunakan secara tepat, apalagi di tengah kondisi keterbatasan sumber-sumber air bersih karena surut dan mengeringnya mata air sungai, mata air waduk, dan mata air lainnya di wilayah Indonesia. Berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan air bersih dapat dicegah sejak dini loh. Resiko kematian banyak manusia pun dapat dihindari.
karena kehati-hatian manusia dalam menggunakan air untuk bersuci. Jadi, kesimpulannya, menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh. Penggunaan air bersih untuk bersuci secara tepat juga memberikan jaminan terhadap kelangsungan ekosistem di sekitar kita. Tumbuhan, hewan, dan segala jenis pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya, sama seperti manusia. Jika keduanya mengkonsumsi minuman yang tidak sehat, juga berpotensi terkena penyakit, termasuk penyakit yang menular. Kondisi ini sangat membahayakan kehidupan karena keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia. Bagaimanakah jika ternyata manusia mengkonsumsi sayuran dan ikan yang penuh dengan penyakit? Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini membahas mengenai macam-macam alat bersuci. Lalu kita lanjutkan dengan latihan. Ada 2 pertanyaan dalam pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan pertama adalah, ketika kita hendak bersuci, maka kita harus menggunakan air suci dan mensucikan, atau biasa disebut dengan air mutlak, yang berjumlah 7 macam. Tadi sudah dijelaskan ya di atas. Nah, coba kalian amati di lingkungan sekitar rumah kalian, adakah macam-macam air lainnya yang suci dan mensucikan selain 7 macam di atas? Sebutkan boleh minimal 5 dari jawaban kalian. Pertanyaan kedua, ada sebuah kasus di mana Luna sedang mengikuti perkemahan di hutan yang cukup gersang. Ia kesulitan menggunakan atau menemukan air untuk bersuci dari kotoran yang menempel di tubuhnya karena dari sisa buang air besar. Luna mencari-cari batu di sekelilingnya untuk bersuci namun tidak menemukannya. Hanya daun kering dan kayu yang berserakan yang dia temukan. Pertanyaannya adalah, apakah benda-benda padat selain batu dapat digunakan sebagai pengganti untuk alat bersuci? Jika jawabannya boleh, apa kriteria-kriteria yang harus terpenuhi yang menjadikan alat-alat tersebut yang digunakan untuk dipakai bersuci selain batu dan air yang dijadikan untuk alat bersuci? Semua jawaban kalian tuliskan di buku latihan fikih kalian ya. Ayo lakukan hidup bersih dan sehat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Umi Kalsum channel. Wassalamualaikum.